sudah kosong dan Tuhan sudah bangkit. Terima kasih. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan semangat untuk merayakan hari kemenangan dari Tuhan Yesus, yaitu hari Paskah, ibadah Paskah. Saya akan membuka masker, maaf ya, jemaat yang dikasih karena saya terlalu pakai masker. Ya, saya ulangi, shalom, selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mungkin saya beri pengumuman yang membawa HP, tolong di silent ya, supaya tidak mengganggu dalam ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita ambil satu sejenak untuk mohon pimpinan dari Tuhan Yesus. Ya, jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 130. Kristus Tuhan telah bangkit. Mari kita memulai ibadah ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin.
sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan kembali. Nats yang mengawali ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, sebentar kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Kita akan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 153. Yesus mengasihimu. Mari jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Sebelumnya kita akan berdoa untuk doa pengakuan dosa kita. Ya, silakan berdiri, nggak apa-apa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Ibadah ini ibadah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menyerahkan mengasihi-Mu Tuhan. Tolong ya Tuhan, pada saat ini kami berlutut kepadamu, merendahkan hati kami untuk kami boleh mengakui dosa-dosa kami. Ampuni ya Bapa dosa-dosa kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu, sebelum kami memuji Engkau. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan pengakuan dosa ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, berita anugerah pada hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 14. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka ia sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat bisa memberikan salam damai pada sesama, ya, salam damai buat kita semuanya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Sutotan. Kita akan menyanyikan pujian nomor 120. Pimpin ke Kalvari. Kita nyanyikan bait 1, 2, intro dan 3. Ingat mahkota duri
sebelum kita mendengar firman Tuhan yang diberitakan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa beribadah bersama-sama di dalam kami memperingati kebangkitan Kristus dari kematian itu. Yesus yang telah mati bagi setiap kami untuk mengampuni dosa kami, Yesus yang telah dikuburkan, dan Yesus juga yang telah mengalahkan maut. Engkau telah bangkit dari kematian. Dan sesaat lagi kami mau mendengar berita tentang kebangkitan Kristus. Engkau berbicaralah kepada kami, sehingga firman itu boleh menjadi berkat bagi hidup kami, dan iman kami pun boleh dikuatkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan Injil Yohanes pasal yang ke-10, pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Kristus dari kematian. Kita sudah mengikuti rangkaian ibadah-ibadah yang diadakan, mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan hari ini kita memperingati hari kebangkitan Kristus dari kematian ini. Dan di dalam momen ibadah Paskah, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama bicara tentang kubur yang kosong. Ya, kubur yang kosong. Bapak Ibu punya pengalaman nggak? Misalnya suatu kali diundang oleh orang yang kita kenal untuk hadir di dalam sebuah pesta perjamuan besar yang diadakan di sana. Jadi kita udah siapkan segala sesuatu, kita sudah pergi ke salon berdandan sedemikian cantiknya, pakai pakaian yang terbaik, lalu kita dengan pede, dengan percaya diri kita datang ke tempat di mana pesta itu akan diadakan. Waktu kita hadir di sana, kita lihat, loh, kok ruangannya kosong? Kok nggak ada seorang pun yang hadir di ruangan itu? Kira-kira penyebabnya apa?
Pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Kita sudah berdana sedemikian rupa, tapi ketika kita hadir di ruangan itu, ternyata ruangannya kosong, nggak ada orang di sana. Penyebabnya apa? Yang pertama kemungkinan kita salah jadwal datangnya. Karena buru-buru lihat, nggak memperhatikan lagi tanggal yang pasti tanggal berapa. Harusnya minggu depan, tapi kita datangnya minggu ini. Berarti belum ada orang yang mau datang ke pesta ini. Itu kemungkinan pertama, ya. Kemungkinan yang kedua, tempatnya berubah. Jadi mungkin keluarga mempelai katakan tempat ini kurang nyaman untuk diadakan pesta. Jadi dicari tempat yang lebih besar, yang lebih baik dan lebih mewah, tanpa diberitahukan kepada para undangan yang hadir. Jadi secara mendadak tempatnya dipindahkan di tempat yang lain. Berarti tempat semula pasti kosong. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, saya punya pengalaman. Suatu kali saya mau hadir di dalam rapat yang diadakan di gereja di Jakarta. Saya sudah buru-buru ya, karena saya lihat rapatnya akan diadakan jam 10 pagi. Jadi saya dari Serpong jam 8 buru-buru naik motor, sampai di sana ruangannya kosong. Saya bingung. Lalu dari tengah kebingungan itu, pihak TO gereja samperin saya, "Pak, ada apa kesini?" Saya bilang saya mau ikut rapat. Dia bilang, "Rapatnya bukan hari ini." "Hah? Bukan hari ini? Jadi kapan?" "Minggu depan." Saya perhatikan lagi undangan, ternyata, oh iya bener ya. Ternyata tanggalnya salah itu, kalau cepetan 1 minggu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan besar orang-orang yang hadir dalam rapat itu tidak mau datang di dalam rapat. Itu bisa saja terjadi ketika kita mendapati fakta tempat di mana akan diadakan acara itu tempatnya. Dan hari ini firman Tuhan bicara juga tentang kubur yang kosong. Di dalam momen memperingati Paskah pada tahun ini, kita belajar firman Allah bicara tentang kubur yang kosong. Pernah pergi ke kubur, Bapak Ibu? Pernah pergi ke kubur? Sering ya? Oke. Berapa minggu yang lalu kita orang-orang Chinese ini seringkali suka ziarah kubur di dalam momen Cengbing biasanya. Ya, kita hadir di sana, bersih-bersih kuburan, nengokin famili kita atau orang tua kita atau sanak saudara kita yang meninggal. Ya, itu bisa saja terjadi. Nah, ketika kita coba memahami tentang konteks kubur, kita yang hidup zaman sekarang ini di Indonesia dengan konteks kubur orang-orang yang ada di daerah di Timur Tengah, itu berbeda. Kalau kita, jenazah yang dikuburkan itu kan digali lubang ya, ukurannya mungkin 2x1, kemudian jenazahnya yang di dalam peti dimasukkan sana lalu ditimbun. Bisa ditengok lagi nggak jenazahnya? Nggak bisa. Ya, saya selama hadir melihat kuburan yang ada di Indonesia, belum pernah saya lihat kubur di mana jenazah bisa kita lihat lagi di sana. Enggak. Jadi semuanya akan ditimbun dengan tanah dan kita cuma lihat penampakan secara luarnya. Ya, apa yang terjadi pada tubuh jenazah yang sudah dikubur itu kita nggak tahu. Yang kita cuma bisa lihat pelang namanya itu, telah meninggal atau telah berpulang ke rumah Bapak, nama siapa, lahir dan meninggalnya tanggal berapa, anak cucu yang turut berduka kita siapa aja di sana. Sebatas itu. Tetapi dalam konteks orang-orang Yahudi, kuburnya bukan model seperti itu. Nah, sekarang coba kita belajar bersama-sama dari apa yang dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, bicara menceritakan tentang kebangkitan Kristus itu. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Waktu Cengbing, berapa minggu yang lalu, hadir di kubur jam berapa? Ke kuburan. Jam berapa ke kuburan?
Pagi ya? Subuh. Ada yang perginya subuh? Siapa di sini pergi ke kuburannya subuh hari? Waktu masih gelap gulita pergi ke kuburan, ada? Pak Rudi waktu Cengpeng kemarin pergi ke kuburan orang tua nggak? Enggak ya? Biasa perginya kapan Pak Rudi? Nggak tentu sih kalau ada libur gitu. Oh kalau libur, kalau Cengpeng itu nggak pergi ya? Nggak ya? Oke. Kalau pas pergi ke sana, perginya jam berapa? Paling dari sini jam 10 sampai sana jam 12 lah. Jam 12 aja. Pernah nggak Pak Rudi perginya berangkat dari sini jam 10 malam supaya nyampe di sana nanti masih gelap? Enggak. Kita ada perasaan takut mungkin ya. Pernah sih. Wah kalau San Diego sih enak kuburannya. Orang tua Pak Rudi, dia ke Rudi itu dimakamkan di San Diego Hill. Kalau sana enak, aman tempatnya, ya nyaman. Nggak seperti suasana kuburannya menakutkan, enggak. Tetapi kita coba membayangkan kubur di mana orang-orang bisa pergi ke sana, berziarah ke sana. Itu jarang sekali dilakukan pada waktu hari masih gelap. Mungkin ada perasaan takut ataupun perasaan-perasaan yang lain. Biasanya mereka pergi ke sana ketika matahari sudah bersinar. Itu yang kita lakukan. Tetapi dikatakan di dalam peristiwa kebangkitan Kristus, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur. Kira-kira waktu dia pergi ke kubur sendirian atau ada temannya? Sendirian. Kemungkinan besar ada temannya. Ya, kemungkinan besar ada temannya. Jadi kalau kita baca di dalam paralel cerita ini, Maria Magdalena itu nggak sendiri, ada teman wanita yang lain yang ikut sama-sama. Dari sejak Yesus dikuburkan, mereka ada perasaan kesedihan yang luar biasa. Mereka menanti, menunggu di kubur itu. Mungkin pulang sesaat, lalu pagi-pagi benar datang lagi. Tujuan dia datang ke kubur untuk apa? Nah, tadi saya katakan, kubur untuk konteks orang Yahudi waktu itu beda dengan kubur di Indonesia. Kalau kita di Indonesia, setelah jenazah dikuburkan selesai, kita paling tabur-tabur bunga. Tapi untuk orang-orang Yahudi nggak seperti itu. Mereka datang ke kubur, masuk ke dalam kubur itu lalu merempah-rempahi, ya, merempah-rempahi tubuh jenazah itu. Itu kebiasaan mereka. Jadi mereka bisa melihat kembali jenazah itu. Jadi jenazah itu nggak langsung ditimbun dengan tanah, tapi dimasukkan di dalam sebuah gua, dibandingkan di sana, dan setiap saat mereka bisa buka pintu gua itu untuk menengok tubuh jenazah. Nah, Maria ketika dia hadir di sana, dikatakan dia melihat batu telah diambil dari kubur. Wow. Batu yang menutupi kubur itu bukanlah batu yang kecil, batu yang besar. Dan untuk memindahkan, menggeser batu itu harus membutuhkan tenaga orang yang banyak. Dan ingat pada waktu peristiwa Jumat Agung, waktu tubuh Yesus sudah diturunkan dari salib, dia dikuburkan, lalu kuburnya itu kan dimeterai, betul kan? Dijaga oleh para prajurit atas permintaan imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka minta kepada Pontius Pilatus menyediakan para pengawal untuk menjaga dan memeteraikan kubur itu supaya nggak ada orang yang mendekat. Jadi waktu Maria Magdalena datang ke kubur itu, mereka sudah mulai berpikir, wah kira-kira siapa ini yang akan bantu kita geser pintu kubur itu. Terus gimana kita bisa minta izin kepada para prajurit yang mengawal supaya kami bisa masuk menengok tubuh jenazah Yesus. Mereka udah berpikir seperti itu. Tapi waktu mereka hadir di sana, mereka menjumpai bahwa kubur itu telah bergeser pintunya. Kalau Ibu Sucen jadi Maria Magdalena, waktu mendapati batu yang menutup kubur itu bergeser, kira-kira perasaan hatinya seperti apa? Kaget. Kaget terus?
Kita bisa berandai-andai ya ketika kita hadir sebagai Maria Magdalena melihat situasi itu. Betul, karena konteksnya saat ini kalau kita berdasarkan teks ini dikatakan Maria Magdalena cuma disebutkan sendiri. Kemungkinan misalnya dia sendirian. Didapati kondisi seperti itu dia kaget. Mungkin ada perasaan takut. Sehingga apa menjadi respon? Dia dikatakan dia berlari-lari. Untuk apa dia berlari-lari? Kasih tahu temannya. Kasih tahu orang lain. Orang yang bisa diandalkan untuk bisa menolong dia, yaitu para murid Yesus. Dalam hal ini, Petrus. Jadi mereka, Maria Magdalena berlari, mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasih oleh Yesus. Banyak penafsir katakan murid yang lain ini namanya Yohanes. Jadi mereka mulai takut. Mungkin mereka katakan, Petrus, kubur Yesus sudah bergeser tuh Pak. Apa yang terjadi kami nggak tahu. Ya, kami nggak tahu. Kemungkinan dikatakan tubuh jenazahnya itu Tuhan telah diambil orang, dicuri. Nah makanya tadi saya katakan, ketika mereka mendapati kubur itu kosong, banyak kemungkinan yang bisa terjadi di sana. Ya, banyak kemungkinan bisa terjadi di sana. Kemungkinan yang pertama, jenazahnya sudah dicuri orang. Sehingga di dalam bayangan pikiran dari Maria Magdalena, ada orang yang mencuri tubuh jenazah Yesus. Mungkin nggak pertanyaannya ada orang mencuri? Mungkin nggak? Ya mungkin. Kenapa? Yang pertama itu kubur Yesus sudah dimeterai. Jelas ya istilah meterai itu ya. Sudah distempel. Kalau orang istilahnya sekarang ini ada polis lainnya. Kalau ada sebuah tempat terjadi sebuah kasus kriminal atau apa, itu biasanya polisi akan kasih polis lain di sana, garis polisi. Boleh nggak orang masuk ke sana? Nggak boleh. Kalau ada orang berani masuk, ada hukuman buat dia. Jadi nggak ada orang yang berani. Jadi waktu itu kubur Yesus sudah dimeterai, lalu dikatakan bukan hanya dimeterai, tapi ada juga para pengawal yang berjaga-jaga. Mereka berjaganya berapa lama di sana? Kita ingat waktu Sabtu Sunyi kemarin, mereka minta kepada Pontius Pilatus untuk para pengawal berjaga-jaga selama berapa hari? 3 hari. Ya, 3 hari loh suruh jaga. Jadi kemungkinan besar nggak ada orang yang berani mencuri tubuh ini. Terus siapa kira-kira yang mencurinya? Kalau misalnya ada orang mencuri, murid-murid dalam kondisi ketakutan. Nggak ada yang berani dekat-dekat. Takut. Yang berani dekat kan cuma siapa ini? Para wanita. Kemarin di dalam persekutuan wanita saya katakan, waktu Yesus tergantung di atas kayu sering menderita di salib itu, yang berani menyaksikan peristiwa itu siapa? Para murid berani menyaksikan? Ya. Semua takut kabur. Yang berani menyaksikan siapa di sana? Hanya para wanita. Ingat ya? Hanya para wanita yang menyaksikan dari jauh apa yang terjadi pada Yesus sampai dia menghembuskan napas terakhirnya mati di salib. Hanya para wanita. Terus kalau misalnya para wanita ini mencuri, mampu nggak mereka menggeser pintu kubur itu? Nggak mampu. Itu berat sekali. Ya, butuh puluhan orang untuk menggeser itu. Jadi kemungkinan pertama, kubur yang kosong itu dicuri orang, itu tidak mungkin terjadi. Terus kemungkinan kedua, ada yang katakan Yesus itu nggak mati, cuma sekedar pingsan. Jadi pingsan waktu dia ditaruh di kubur, bangun. Kalau orang pingsan kan bangun lagi ya, bisa bangun sendiri kan. Jadi waktu dia bangun, dia keluar dari kubur. Mungkin nggak hal itu terjadi? Kenapa? Karena Yesus yang mati tersalib.
itu disaksikan oleh banyak orang. Disaksikan oleh banyak orang. Bahkan para prajurit yang mengawal di tempat di mana Yesus sudah disalibkan memastikan bahwa Yesus benar-benar mati. Dua penjahat yang ada di sebelah kanan dan kiri Yesus, ketika dilihat, wah ini setengah mati nih, gimana supaya cepat mati orang penjahat ini? Dipatahkan kakinya, betul kan? Udah setengah mati, sekarang dipatahkan kakinya, plek, mati dia. Tapi waktu prajurit ini melihat Yesus, mereka dapati Yesus dalam keadaan hidup atau sudah mati? Sudah mati. Jadi kalau sudah mati, perlu nggak dipatahkan kakinya? Nggak perlu lagi. Untuk memastikan dia sudah mati, diapain? Dia ambil tobat, dia tusuk lambung Yesus, keluar darah dan air. Jadi Yesus benar-benar mati tersalib, bukan pingsan. Ingat ya, banyak sekarang rumor-rumor serangan terhadap iman kekristenan katakan Yesus sudah mati tuh, cuma sekedar pingsan. Firman Tuhan jelas katakan dia betul mati. Bukan hanya kata orang, tapi banyak saksi yang melihat Yesus mati. Dia disalibkan, jenazah yang diturunkan dari salib itu oleh Yusuf dari Arimatea, lalu dikafani dan dikuburkan di dalam sebuah gua yang baru. Ini fakta. Jadi kematian Yesus bukan cerita isapan jempol. Betul dia sudah mati, bukan pingsan. Terus kemungkinan ketiga, cerita tentang kubur yang kosong ini, kemungkinannya itu hanyalah berita hoax. Sekarang ini kan banyak sekali cerita-cerita hoax yang berseliweran di sekitar kita, apalagi untuk dengan kemajuan media sosial ya. Maka saya suka ingatkan kepada jemaat ketika mendapatkan kiriman berita, jangan cepat-cepat dikirim balik, disebarkan ke yang lain. Jangan. Ya, jangan ya. Karena kita risikonya besar. Kalau berita itu betul, ya nggak masalah. Tapi kalau berita itu berita bohong, hoax, kita sebarkan, kita bisa terjerat hukum. Ya, kita bisa terjerat hukum. Sekarang ini luar biasa loh berita-berita seperti itu ya, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengacaukan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi tiap kali kita terima berita, ya cukuplah kita tahu aja lah berita itu, lalu kita bisa hapus. Itu jauh lebih baik ya. Tapi kalau berita-berita yang membangun iman kita, cerita kesaksian yang membangun iman kita, nggak apa-apa kita sebarkan buat teman-teman kita seiman, supaya iman mereka pun bisa dikuatkan kembali. Nah, jadi kembali kita melihat dalam cerita ini bahwa kemungkinan kubur itu kosong karena itu hanya sekedar berita hoax, berita isapan jempol. Apa seperti itu? Itu bukan berita hoax, tapi itu berita fakta yang terjadi. Nah, kembali kita lihat cerita apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ini. Jadi ketika Maria sudah lapor kepada Simon Petrus bahwa ada orang yang mencuri mayat Yesus karena pintu kubur sudah terbuka. Bagaimana respon Petrus? Kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Mereka meresponi laporan itu. Keduanya dikatakan berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Sekarang kita tes ya. Kalau misalnya Ibu Sucen sama Ibu Anggo lari sama-sama, yang duluan nyampe siapa? Ibu Anggo lah. Udah. Dia katanya kok. Om Ayo ya lari ya. Nah, siapa kira-kira lebih cepat nyampenya? Ibu Anggo. Ibu Anggo. Lebih mudah.
Benar. Karena mungkin Ibu Anggo udah biasa lari jalan kaki ya, tempat yang jauh dia udah biasa. Ibu Susan kalau apa-apa naik sepeda dia. Jadi Tuhan nyampe Ibu Anggo karena dia udah biasa lari. Ya. Nah, kita lihat Petrus dengan Yohanes ketika mereka dengar berita itu, mereka sama-sama berlari. Tapi yang duluan sampai siapa dikatakan? Murid yang dikasih oleh Yesus. Yang kemungkinan besar ini Yohanes. Jadi Yohanes mungkin lebih gesit larinya sehingga dia sampai di kubur itu lebih cepat. Waktu dia sampai di kubur itu dikatakan ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Jadi istilahnya dia cuma nengok doang ya. Nengok kepalanya lihat, oh benar ya. Nggak ada mayat Yesus, yang ada cuma kain kafan yang sudah jatuh di tanah. Dia nggak masuk. Setelah itu dikatakan Petrus pun juga sampai. Waktu Petrus sampai di kubur itu, yang dilakukan oleh Petrus, dia masuk ke dalam kubur. Balik lagi seperti saya katakan, kubur orang Yahudi beda dengan kubur kita di Indonesia. Jadi kubur orang Yahudi, jenazah itu dimasukkan di dalam sebuah gua, dibaringkan di sana dan ditutup dengan batu besar. Dan setiap saat ketika mau menengok, tubuh jenazah itu masih bisa digeser. Jadi Petrus masuk ke dalam kubur itu dan dia melihat apa yang terjadi di sana. Kita lihat ya apa yang terjadi di sana. Dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Petrus lihat langsung ke sana. Dia saksi mata, dengan mata kepala dia melihat apa yang terjadi di kubur Yesus itu. Jadi waktu dia masuk ke dalam kubur itu, ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak ke samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ini yang terjadi. Tubuh jenazah tidak ada, tinggal kain kafan dan kain pelu. Itu Petrus masuk, dia lihat sendiri. Apakah kejadian ini hanya Petrus yang lihat? Nah, di ayat yang ke-8 disebutkan. Yohanes kan masih di luar ya. Petrus sudah masuk sendiri, lalu Yohanes pengen tahu nih. Dia lihat, wah, temanku sudah masuk di dalam, aku juga mau masuk lihat ke dalam. Dia masuk bersama-sama dengan Petrus, lalu apa yang dia saksikan ini? Ayat yang ke-8 dikatakan, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Apa yang dia percaya sih sebetulnya? Bahwa tubuh Yesus sudah tidak ada lagi di sana. Kubur itu betul kosong. Ayat yang ke-9 disebutkan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Mereka selama itu belum percaya. Yesus pernah katakan bahwa dia akan bangkit ketika sudah 3 hari dia akan bangkit dari kematian, tapi mereka tidak mengerti. Karena bagi mereka kebangkitan itu tidak masuk di akal manusia. Tapi fakta membuktikan dengan kubur yang kosong itu, Yesus betul-betul sudah bangkit dari kematian. Ayat yang ke-10 ditutup dengan sebuah pernyataan. Maka pulanglah kedua murid itu ke rumah. Dengan sebuah perasaan hati, mungkin mereka masih galau. Masih galau. Dan nanti kalau kita baca kisah selanjutnya bagaimana Yesus membuktikan diri bahwa dia betul bangkit dari kematian. Dia hidup. Bukan hanya kubur yang kosong, tapi yang menampakkan diri bahwa dia hidup dengan apa? Dengan dia memperlihatkan diri. Jadi nanti kalau kita baca kisah selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak.
Inilah fakta yang terjadi. Nah, apa pentingnya kebangkitan Kristus bagi iman Kristen? Apa pentingnya? Dan inilah yang menjadi landasan kuat iman percaya kita kepada Kristus. Sehingga Rasul Paulus katakan di dalam suratnya, coba kita lihat ya surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15. Coba kita lihat sama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat 13 dan 14. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Inilah dasar penting iman kita sebagai seorang Kristen. Kalau kita hanya percaya Yesus yang lahir, semua tokoh-tokoh agama juga lahir. Betul nggak? Semua lahir. Tapi iman Kristus katakan Yesus sudah mati dan dia bangkit dari kematian. Nggak ada satu tokoh agama pun yang bangkit dari kematian. Hanya Kristus Yesus yang bangkit dari kematian itu. Dan inilah landasan iman kita, sehingga dengan kebangkitan Kristus yang dikuburkan dengan kubur yang kosong, Dia Allah yang hidup yang kita percaya. Terus kalau kita sudah percaya kepada Kristus yang sudah bangkit itu, bagaimana harusnya kita menjalani hidup? Yesaya katakan di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2, kita harus bangkit menjadi terang. Setiap kita mungkin berada dalam kondisi hidup yang sudah begitu terpuruk, yang sepertinya sudah tidak lagi bergairah kita menjalani hidup. Tapi hari ini, di tahun ini, ketika kita memperingati kembali Kristus yang sudah bangkit, Dia hidup, kita pun juga harus bangkit menjadi terang. Dan terang itu haruslah bersinar, menyinari kegelapan di sekitar kita. Jadi biarlah melalui firman Tuhan hari ini yang telah diberitakan, kita bersama-sama merefleksikan diri kita masing-masing. Kita sudah percaya kepada Yesus yang telah bangkit. Dia hidup. Kita pun juga harus hidup memancarkan terang. Amin. Firman Tuhan. Kita mau mengambil waktu hening sesaat. Marilah kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat jam jadi baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mau berdoa syafaat. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami telah mendengar berita sukacita di mana Yesus yang sudah mati tersalib, Dia bangkit dari kematian. Dan inilah dasar iman kami kepada Yesus yang hidup.
kubur yang kosong itu membuktikan bahwa dia hidup. Untuk itu kami mau sebagai orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Yesus, kami mau bangkit dari keterpurukan hidup kami. Kami mau memancarkan terang di dalam hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kami jalani. Tuhan tolong setiap kami, Engkau kenal akan setiap pergumulan hidup yang telah kami alami selama ini. Ataupun kami sedang bergumul dengan pergumulan yang berat saat ini. Biarlah Tuhan Allah yang hidup, yang telah bangkit dari kematian, akan menolong kami sehingga kami boleh mendapatkan solusi dari pergumulan itu. Yang sedang dalam kondisi lemah tubuh dan sakit, kami berdoa memohon jamahan-Mu sehingga mujizat Allah dinyatakan dan terjadi. Yang sakit, yang lemah tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan dan kesembuhan. Berkati juga dalam interaksi kami satu dengan yang lain. Mungkin ada masalah-masalah yang membuat hubungan itu, relasi itu tidak baik. Kami mohon kasih Kristus yang telah mati bagi kami, yang akan mencurahkan kasih itu dan memulihkan kembali relasi yang sudah tidak baik itu. Kami juga terus berdoa buat gereja Tuhan GKI Agape yang ada di tempat ini. Tolong dalam interaksi kami satu dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami boleh saling membangun, saling menguatkan dan meneguhkan. Berkati dalam perkembangan akan gereja-Mu ini Tuhan. Kami merindukan Tuhan juga akan bekerja, memakai setiap kami untuk menyaksikan akan Kristus, sehingga pertambahan jiwa-jiwa itu boleh nyata untuk bisa bersama-sama menjadi bagian dalam gereja ini. Kami juga mendoakan buat bangsa dan negara kami Indonesia dalam kondisi yang tidak mudah untuk menjalankan pemerintahan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tapi kami mohon hikmat dan bijaksana dari Tuhan untuk Engkau curahkan bagi para pemimpin kami, sehingga dalam setiap kebijakan yang diambil boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Kami serahkan beberapa agenda besar yang akan dilangsungkan untuk beberapa waktu ke depan. Kau kira juga akan menolong untuk persiapan pemilu dan pilkada di beberapa daerah, dan juga untuk pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga untuk gereja-gereja Tuhan yang sekarang ini pun sudah mulai menjalankan ibadah secara onsite. Kau kira juga akan menolong melalui kesempatan kami bisa berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan. Kau kira juga akan melindungi dan menjaga. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami yang hari ini telah kami sampaikan di hadapan-Mu, dan kami akan menyempurnakan doa yang telah kami panjatkan dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memasuki acara persembahan, kita akan mendengarkan satu pujian dari paduan suara Timas yang mengatakan setiap hari ku diberkati Tuhan Yesus pelihara. Saya silakan. Tiap hari
Persembahan dan persembahan hari ini dilandaskan dengan firman Tuhan dari kitab Mazmur nomor 76 ayat ke-12. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Ya, kita nyanyikan pujian persembahan dari KPPK nomor 157. Oh Yesus kasihmu. dipimpin oleh Diakon Rudi. Bapa kami yang bertatakan surga, terima kasih atas kasih anugerah-Mu, atas kuduskan Kristen kami, dan apa yang kami persembahkan dapat dipakai untuk memluaskan kerajaan-Mu melalui gereja kami. Dan kuduskanlah Bapa, mengetahui yang mengolahnya supaya dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan untuk perkembangan gereja kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menaikkan doa dan syukur ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian doksologi, dan nanti kita akan menerima doa berkat dari hambanya Pendeta Sutotan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Yencu Yesu citu te enhui, husanti te celai, senling te kangtung, jing iwamen tongzai, jung ting se cetau yung yung yen yen. Amin. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan gerakan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
syukur pada Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.